Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayani dari kelas 2 MUA NIM 0204211019. Di sini saya akan menceritakan seorang tokoh sufi yang bernama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, adalah seorang wali agung yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki derajat kewalian yang sama. Al-Quraisy mengatakan, ketika aku menyebutkan tuanku Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan begitu juga sebaliknya. Karena keduanya memiliki derajat yang sama, dan sir atau rahasia Allah di dalam keduanya juga sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pada tahun 593 Hijriah, lahirlah seorang keturunan Rasulullah SAW di desa Gumaro, sebuah perkampungan dekat dengan kota Ceuta di negara Maroko. Orang tuanya memberikan ia nama Ali, kelak ia akan lebih kenal dengan julukan Abu Hasan Asy-Syadzili. Ali tumbuh dalam lingkungan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Zabar. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau adalah keturunan dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Menurut Ibnu At-Tahiliyah As-Sakandari dalam kitab Latifi Al-Minan, leluhur Imam Abu Hasan Asy-Syadzili adalah Isa bin Muhammad bin Sayyidina Hasan. Sedangkan menurut Ibnu Iyad dalam kitab Al-Mafakir Si'ulya fil Al-Masir Asy-Syadziliyah, leluhur Imam Abu Hasan Asy-Syadzili adalah Ihsan bin Idris bin Umar bin Idris dan Abdullah bin Hasan al-Musanna bin Sayyidina Hasan. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memiliki postur tubuh yang kurus, jemari-jemari yang panjang, warna kulit yang bagus. Ia sangat fasih berbicara, ucapannya sangat lembut. Selain itu, ia selalu memakai pakaian yang indah dan menunggangi hewan tunggangannya yang gagah. Terkadang ia juga tak segan untuk memakai pakaian sederhana, akan tetapi beliau tidak memakai pakaian yang ditambal sebagaimana beberapa kaum sufi lainnya. Perjalanan keilmuan awalnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengambil sanad ilmu tasawuf kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Razim pada tahun 633 Hijriah di negara Maroko. Dari guru pertama inilah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mendapatkan pengesahan sebagai pengikut ajaran tasawuf. Kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkelana ke negara Tunisia. Di negara Tunisia inilah ia melanjutkan berguru kepada Syekh Abdul Sa'id Khalaf bin Yahya At-Tamimi Al-Bizi. Kepada guru agung Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ini adalah kedua murid kesayangan Syekh Abdul Madian Al-Maghrabi. Selanjutnya, pada tahun 618 Hijriah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berguru kepada Abu Al-Fath Nazmuddin Muhammad Al-Wasit, seorang murid dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Di akhir pertemuan guru dan murid inilah Syekh Abdul Fattah Najmuddin Muhammad Al-Wasiti berpesan, "Engkau mencari seorang wali Quds di negara Irak, maka pada wali Quds tersebut menetap di negaramu di Maroko. Kembalilah ke negara asalmu, niscaya engkau akan bertemu dengan wali Quds di sana." Atas pesan gurunya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pun bertandang ke negara asalnya untuk mencari sang wali Quds. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menceritakan pengalaman spiritualnya berguru kepada seorang wali Quds yang bernama Syekh Abdus Salam bin Masyi, sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Iyad dalam kitab Al-Mafakir Aliyah fil Ma'alasil Asy-Syadziliyah. Aku bertemu dengannya ketika ia menetap di pucuk gunung. Ketika aku melihatnya, aku pun bergegas untuk mandi seraya berniat dalam hati bahwa aku adalah seorang yang tak memiliki ilmu sedikit pun, agar ia mau mengajarkan ilmu tasawuf kepadaku. Ketika aku mendatanginya, ia berkata, "Selamat datang wahai Ali bin Abdullah bin Abdul Zabar." Kemudian ia menyebutkan silsilah nasabku sehingga Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Ali, engkau datang kepadaku dengan hati yang butuh terhadap ilmu dan amal, maka engkau berhak untuk mendapatkan dariku ilmu dan akhirat." Aku terkejut dengan apa yang aku alami. Aku pun berguru kepadanya selama beberapa hari hingga aku sampai pada derajat futuh, terbuka mata hati. Selama aku berguru kepadanya, aku menemukan banyak keramat dan karikul adat yang keluar darinya. Suatu ketika aku duduk bersamanya, dan ketika itu ada seorang anak kecil yang duduk di sisi Syekh Abdus Salam bin Masyi. Terbesit dalam benakku untuk menanyakan kepadanya tentang asma Allah Al-Mu'azzam. Anak kecil itu pun berkata, "Wahai Abu Hasan, engkau ingin bertanya kepada Syekh tentang asma Allah Al-Mu'azzam. Sungguh di dalam hatimu telah terdapat sir atau rahasia dalam asma Allah Al-Mu'azzam." Kemudian Syekh Abdul Salam bin Masyi tersenyum seraya mengatakan, "Itulah jawaban yang engkau dapatkan." Syekh Abdul Salam bin Masyi berkata,
"Wahai Ali, berjalanlah menyelusuri luasnya benua Afrika, kemudian menetaplah di sebuah desa bernama Saziliyah, niscaya kelak engkau akan memberikan gelar As-Sazili." Fitnah dari Abu Qasim bin Barak dalam perjalanannya berdakwah. Tak jarang Imam Abu Hasan As-Sazili menemukan banyak rintangan. Di antara rintangan terberatnya adalah fitnah dari Abu Qasim bin Barak. Awalnya, ia melalui berdakwah di Ibnu kota negara Tunisia dengan menetap di Maroko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.